ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa bisyarril zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan na'ina biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. وقال الفسير رحمه الله تعالى وعد علينا وأفاضنا وعد علينا من بركاته وأسراره ونفحاته وأنواره وعلومه كرامته في الدارين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tentang had zina ghairu muhsan, maka sebagaimana dijelaskan di awal surat An-Nur bahwa surat ini ayatim bayyinat. Jadi dalam surat An-Nur itu ada beberapa hukum khususnya terkait fikih yang diperinci dengan jelas. Di antaranya yang akan dibaca ini yaitu terkait qadzaf. Qadzaf menuduh orang lain melakukan zina. Paham? Qadzaf itu terkait dengan hukum zina. Paham? Paham? Qadzaf itu di dalam hukum-hukum fikih ada di dalam bab had, karena hukumannya termasuk had, sama dengan zina. Hukuman itu ada 3 macam. Ada hukuman qisas. Hukuman qisas itu hukuman dengan hukuman yang setara. Dibunuh ya dibunuh juga, itu qisas. Ada hukuman had, haddun. Hukuman had itu hukuman yang batasan-batasannya, kuantitasnya ditentukan oleh Allah, itu had. Seperti orang minum khamr, mencuri dipotong, zina dijilid 100 kali, itu semua had. Yang ketiga hukuman takzir. Takzir itu hukuman yang kuantitasnya tergantung kebijakan ulil amr. Makanya kemudian di pondok ada istilah takzir digundul, takzir diberdirikan, takzir nyapu. Itu jangan bilang bid'ah. Udah ada di Quran kiai mulai ta'amid
Barang siapa yang pulang tidak pamit maka gundullah. Tidak ada, ya tak ada lah, karena itu takzir. Paham? Paham? Ini sekarang qadzaf. Walladzina tining orang-orang yarmuna se menuduh pasira alladzina. Walladzina tining orang-orang yarmuna se menuduh pasira alladzina. Al-muhsanati dak banyak-banyak reng bini sebersih. Al-muhsanati dak banyak-banyak orang bini bersih. Al-afifati tegese banyak-banyak orang bini menjaga diri dari barang haram. Yarmuna bizina kalaban azina. Jadi bahasa Quran itu kadang halus kayak gini, jadi tidak vulgar. Ya kadang apa adanya. Paham? Nah, kayak gini kan halus. Andai tidak ada tafsir, seolah-olah hanya menuduh macam-macam, tidak hanya terkait zina, tapi ini ternyata terkait, bukan menuduh mencuri, bukan menuduh macam-macam, enggak. Intinya menuduh berzina. Summalam yaitu kemudian tak madateng pasira alladzina bi arba'ati syuhada'a kalaban 4 banyak-banyak saksi. Summalam yaitu kemudian tak madateng pasira alladzina bi arba'ati syuhada'a kalaban 4 banyak-banyak saksi. Tegese ala zinahunna, ala zinahunna, atas zina naka muhsanat. Biru'yatihim kalaban ngabese ka arba'ah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saksi dalam zina itu harus melihat sebagaimana timba dimasukkan ke dalam sumur. Jadi harus benar-benar melihat dukhulud dzakar ke dalam farji. Jelas ya? Fajlidu, maka mencota kalian hum da alladzina ayat kesekullah wahidin, masing-masing minhum dari alladzina samanina jaldatan kalaban belung polo, jaldatan dari arah-arah pecotan, lebih ringan daripada zina. Kalau zina sampai berapa jilidnya? 100. Paham? Ini lebih ringan. Itu pertama. Laki-laki yang menuduh wanita baik-baik tetapi si penuduh tidak mampu mendatangkan 4 saksi mata. Paham? Maka si penuduh pertama fajliduhum samanina jilda. Risiko pertama, dia terkena hukum jilid berapa kali? Belum polo. Wala takbalu, konsekuensi kedua, wala takbalu banca narema pasar kalian lahum manfaat ikandi alladzina syahadatan dak persaksian, syahadatan dak tegese fi syai'in dalam hal apapun. Menjadi saksi nikah tidak bisa karena sudah tidak dipercaya abadan dalam selanjutnya. Itu yang kedua. Yang kedua, konsekuensinya orang yang menuduh, mengqadzaf, gampangnya orang yang melakukan tindak pidana qadzaf. Paham? Pertama dijilid berapa kali? Belum polo. Yang kedua persaksiannya tidak diterima. Yang ketiga wa ulaika humul fasiqun.
wa ulaika tiningka disa alladzina humul fasiquna engki panika banyak-banyak orang fasik. Sehingga kalau standar fikih dasar, fasik itu tidak bisa jadi wali, dia tidak bisa menjadi saksi nikah, tidak bisa menjadi wali nikah. Paham? Mengapa li'tiyanihim? Karena alaqona alladzina kabiratan dak tu saraja. Karena si alladzina ini sudah melakukan dosa besar. Bayangkan ini hanya menuduh zina sudah kayak gitu, apalagi pelaku zina. Perhatikan, ini ayat ini menjadi skripsi saya dulu. Skripsi saya, yang uji saya waktu itu termasuk Ki Haji Abdul Malik Madani, yang mantan Katib Am PBNU. Itu beliau yang uji saya, salah satunya. Jadi ayat ini menjadi skripsi. Dibayangkan ya, ayat yang cuma sampai ini, sampai fa innallaha ghafurur rahim, 2 ayat, ayat 4 dan ayat 5 itu jadi skripsi saya dulu. 2 ayat menjadi skripsi, padahal Al-Quran punya 6.000 lebih ayat. Paham? Itu pun skripsinya tidak maksimal, artinya itu referensinya sudah pakai becak waktu itu untuk mengangkut ke ujian munakosa. Tapi ya dasar orangnya cerdas ya, dapat A sih. Bohong gua, serius tuh. Jadi gini, apa yang menjadi skripsi saya? Skripsi saya itu gini, saya kan suka nahwu. Sementara fakultas saya kuliah fakultas syariah, fikih. Saya mikir gimana caranya bikin skripsi tentang fikih tetapi bicara nahwu. Ya akhirnya ketemu ayat ini. Jadi gini, ada 3 konsekuensi pelaku qadzaf. 1, dijilid. 2, persaksiannya tidak diterima. Yang ketiga, dicap fasik. Paham? Kemudian ada istisna, illalladzina, kecuali orang-orang tabu seatobat pasir alladzina, illalladzina, kecuali orang-orang tabu seatobat pasir alladzina mim ba'di dzalika salestarin kak disa qadzaf, mim ba'di dzalika salestarin kak disa qadzaf, setelah tobat wa aslahu ban mabagus pasir alladzina tegesa amalahum da amala alladzina. Fa innallaha, maka saungkun pasir Allah ghafurun panikadzat sebanyak saporana, ghafurun panikadzat sebanyak saporana. Makanya Abdul Ghafur ini jangan dipanggil Fur, itu nama Allah. Dul, kalau mau lengkap Abdul Ghafur, jangan fur-furan. Kalau orang namanya Abdul Ghafur dipanggil Fur, berarti Abdullah dipanggil Allah. Udah rumah. Jadi Abdullah ya Dullah gitu aja. Jangan dipanggil Allah. Lenur Rahman jangan dipanggil Rahman. Paham? Ghafurun panikadzat sema banyak tegese lahum da karo alladzina, lahum da alladzina nyapuran apa? Qadzafahum da qadzafa alladzina. Rahimun tarmaha belas bihim da alladzina. Dan Allah Maha belas kasih kepada itu, mereka itu dengan cara apa? Bentuk belas kasihnya Allah kepada mereka? Biilhamihim, kalaban mengilhami alladzina. Biilhamihim kalaban mengilhami alladzina. At-taubat ada taubat titik.
Titik sampai di situ. Nah, perhatikan ya. Saya ulang lagi. Tadi konsekuensi bagi pelaku qadzaf itu berapa? 1, dijilid berapa kali? Yang kedua, persaksiannya ditolak. Yang ketiga, dicap fasik. Intinya 1, dijilid, 2, tidak boleh menjadi saksi, yang ketiga dicap fasik kecuali bertobat. Paham enggak? Kecuali, pertanyaannya, kalau bertobat apakah berarti 3 konsekuensi itu hilang? Orang yang mengqadzaf, maka 1, dijilid, 2, tidak boleh menjadi saksi, 3, dicap fasik kecuali atau paham? Kalau bertobat, apakah dia kemudian tidak dijilid? Apakah kemudian dia boleh menjadi saksi? Dan apakah dia sudah dicabut status fasiknya? Nah, ini ulama beda pendapat. Jadi di depan illa ada 3 jumlah. Fajliduhum samanina jaldatan, itu jumlah pertama. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, itu jumlah kedua. Wa ulaika humul fasikun, jumlah. Nah, adanya istisna ini mengecualikan yang mana? Apakah ketiga jumlah sekaligus? Ternyata ulama sepakat tidak mengecualikan jumlah pertama, yaitu hukuman jilid. Mau tobat mau tidak tetap jadi jilid. Paham? Nah, yang beda pendapat illa itu apakah mengecualikan 2 jumlah sisanya atau hanya kepada jumlah terakhir saja? Apakah mengecualikan 2 jumlah sisanya atau hanya mengecualikan bukan salah satu, yang terakhir saja? Tidak mungkin salah satu, yang terakhir tidak, yang kedua dikecualikan, tidak mungkin. Apakah mengecualikan jumlah kedua ketiga sekaligus atau hanya mengecualikan jumlah ketiga? Kalau mengecualikan jumlah kedua dan ketiga, maka pelaku qadzaf setelah menjalani hukuman jilid kemudian dia bertaubat, maka boleh menjadi saksi. Yang kedua, status fasiknya dicabut, hilang. Paham? Sebagian ulama mengatakan hanya kembali kepada jumlah terakhir. Illanya itu hanya mengecualikan jumlah. Jadi seorang pelaku qadzaf yang setelah menjalani hukuman jilid bertaubat, ia tetap tidak bisa menjadi, karena abadan. Ngerti ya? Dia hanya di status apanya yang dicabut? Fasiknya. Paham enggak sampai di sini? Nah, yang mengatakan illa kembali kepada 2 jumlah, paham? Itu Syafi'iyah, termasuk Malikiyah dan Hanabilah. Seingat saya begitu. Yang mengatakan illa hanya kembali kepada jumlah terakhir itu Hanafiyah. Nah, itu skripsi saya. Jadi bicara fikih, tetap fikih, tetapi ya akhirnya ada bab khusus tentang istisna. Ini bicara nahwu saya. Makanya mungkin saya salah satu di antara yang tidak banyak mahasiswa ketika diuji di fakultas syariah disuruh mi'rab. Itu fakultas syariah, bukan fakultas adab, bukan fakultas bahasa sastra Arab, fakultas syariah. Itu tidak banyak mahasiswa yang diuji ketika ujian skripsi sambil disuruh. Saya salah satu di antaranya. Dan yang nyuruh mi'rab siapa? Ki Malik Madani. Padahal Pak Malik Madani itu penguji 2. Penguji 2 itu biasanya hanya menguji sistematika penulisan. Itu saya sampai sekarang berterima kasih kepada Pak Malik Madani itu, karena saya diuji, beliau tidak hanya menguji sistematika penulisan, tetapi juga menguji saya bisa baca kitab atau enggak. Suruh mi'rab, dan yang disuruh mi'rab kitab yang bisa dikatakan asing bagi saya ketika selama di dunia pesantren sebelum kuliah. Yang disuruh baca juga tafsir Jassos. Tafsir Jassos itu jarang di pesantren. Tafsir Jassos itu tafsirnya mazhab Hanafiyah.
Andai suruh baca Jalalain mungkin tidak terlalu ribet. Itu disuruh baca tafsir Jassos, disuruh ngi'rab, ditanya mana muqtadanya, mana khobarnya. Yang disuruh ngi'rab itu ibarah dari Muhadzab, di Majmu'. Waktu itu saya ingat sekali. Jadi ujiannya bulan puasa. Bayangkan, coba bayangkan dulu. Sudah paham? Paham? Pak Malik Madani itu orang Madura, orang Bangkalan. Tinggal di Jogja sekarang, masih dosen. Itu ciri khas beliau, kalau ngajar kami itu anak-anak disuruh baca. Dan yang menjadi sasaran pertama untuk baca kitab itu orang Madura. Kalau sudah ada mahasiswa dari Madura itu ditarget duluan sama Pak Malik itu untuk baca kitab. Kelas saya waktu itu paralel 90 orang. Orang Maduranya paling hanya 5, 6, 7 orang. Ketika Pak Malik menyuruh orang Madura untuk baca, mahasiswa Madura untuk baca, yang lain itu dianggap Madura semua. Jadi Pak Malik bicara, ayo Cong, baca Cong. Itu padahal sekelas itu dari 90 mahasiswa itu yang ngerti Madura paling hanya 10% atau 5%. Itu Pak Malik sudah EGP lah. Jadi sudah, pokoknya jangan ikut turun. Jadi bagi beliau orang Madura itu harus pantas untuk diangkat. Gitu. Itu bukan karena apa fanatisme kesukuan, tidak. Tapi bagi beliau orang Madura itu memang harus pantas diangkat. Kalau memang tidak pantas diangkat, tidak usah fanatisme kesukuan mentang-mentang sesama Madura terus diluluskan atau diapakan. Enggak, kalau memang tidak tahu ya sudah. Gitu loh maksudnya. Oh, itu luar biasa itu waktu itu. Nah ini penjelasannya. Wayantahi dan berhenti dengan adanya illal ladzina tabu. Paham? Paham? Fiha dalam ka'ra taubat. Yantahi berhenti fisquhum. Pon apa fase ka'ra? Alladzina. Dengan bertaubat si pengqadzaf ini tidak dianggap fasik. Yang kedua, wa tubbalu syahadatuhum. Wa tubbalu ban diterima syahadatuhum pon apa? Persaksiina karo alladzina. Paham? Paham? Berarti merujuk ke dua jumlah terakhir, jumlah kedua dan jumlah ketiga. Fasiknya dicabut, syahadatnya diterima. Titik. Itu indah jumhur ulama, termasuk diantaranya Syafi'iyah dan Malikiyah. Waqilah la tubbal. Waqilah bani dabuaki pun apa dabu la tubbal. Maknana la tubbalu ta'taremah pun apa? Syahadatuhum ay indal Hanafiyah. Ay indal Hanafiyah. La tubbalu ta'taremah pun apa? Apa? Syahadatuhum tetap tidak diterima syahadatnya. Artinya yang lepas dengan adanya taubat hanya status fasiknya. Rujuan karena mengembalikan, rujuan karena membalik, rujuan ka hale-hale ya. Rujuan hale membalik bil istisna'i kalaban istisna ilal jumlatih dak jumlah al akhirati seterakhir melulu, yaitu jumlah wa ulaika humul fasikun. Jadi istisnanya hanya wa ulaika humul fasikun saja. Jadi kalau sudah tobat tidak fasik lagi. Persaksiannya tetap tidak bisa diterima abadan pokoknya. Ngerti? Jadi memang dalam kaidah usul fikih itu ada perbedaan ulama dalam menyikapi istisna yang terletak setelah jumlah, terletak setelah 2 atau 3 jumlah atau lebih. Kemana istisna akan merujuk? Itu memang ada apanya? Ada ikhtilaf ulama di situ. Paham? Titik. Nah ini qadzaf umum. Kata-kata muhsanat seolah-olah yang menuduh perubah.
Tadi yang dibaca walladzina yarmunal muhsanati seolah-olah penuduh parobah. Yang menuduh parobah. Yang dituduh. Bagaimana kalau sebaliknya? Apakah termasuk qadzaf? Wanita menuduh laki-laki baik-baik apakah termasuk? Termasuk, karena di situ la mafhumalahu. Jadi penyebutan muhsanat di sini la mafhumalahu. Tidak boleh diambil kesimpulan, oh berarti karena yang disebut ini laki-laki menuduh wanita, berarti kesimpulannya wanita boleh menuduh laki-laki. Tidak. Paham? Paham? Tetap sama-sama terkena qadzaf. Paham? Paham? Ya wanita baik-baik, laki baik-baik ya kayak kita ini sudah. Bukan yang memang terkenal suka free sex misalkan. Yo itu sudah bukan afifat namanya, bukan muhsanat. Paham ya? Oke. Ayat berikutnya walladzina yarmuna azwajahum ila akhiril ayat itu qadzaf khusus bagi suami istri. Suami menuduh istri berzina. Paham? Maka itu kemudian konsekuensinya dalam fikih yang kita kenal dengan ada sumpah. Sumpah apa yuk? Anna la'natallahi sumpah apa? Hah? Li'an. Itu dalam fikih. Ada kan di kelas 3, kelas berapa SMA? Hah? Kelas lo ya? Ya kelas 3 itu sumpah li'an. Tuh di ayat berikutnya, dan itu juga detail penjelasan dari Allah terkait hal ini. Ila akhirih, sadaqallahul azim wa huwa a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.